Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa yatawallas sholihin. Shadaqallah. Para jamaah, hamba-hamba Allah yang mulia, pada tahun 1964 Pak Hamka pernah kena fitnah, dituduh ada rencana jahat untuk membunuh Presiden Soekarno. Maka dengan tuduhan itu pihak keamanan punya alasan untuk menangkap Pak Hamka dan kemudian menjebloskannya ke dalam penjara. Nah, yang menarik para jamaah, begitu Pak Hamka dijebloskan ke dalam penjara, dan saat itu tidak ada peradilan, pokoknya dijebloskan saja ke dalam penjara. Nah, sebenarnya Pak Hamka juga ada pikiran macam-macam itu. Hawa nafsunya ingin memberontak macam-macam, tapi akal sehatnya jalan. Nah, kemudian keimanannya tetap terjaga. Akhirnya beliau dapat ilham untuk mengisi waktu-waktu sunyi di penjara itu. Beliau membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran. Ada kejadian menarik. Dengan cara membaca Al-Quran seperti itu, rupanya Allah mengasih hadiah. Hadiah yang sifatnya spiritual. Apa itu? Ketika malam tiba, di saat sunyi, sepi, gelap, Pak Hamka merasa ada orang yang tidur bersama dia, melindungi dia, menemani dia, sehingga Pak Hamka sama sekali tidak ada rasa takut. Para jamaah, itu keanehan yang pertama yang dirasakan oleh Pak Hamka yang gemar membaca Al-Quran itu. Kemudian hari-hari berikutnya ada kejadian menarik yang sangat mendebarkan. Datang inspektur polisi untuk memeriksa, untuk menginterogasi, bahkan mungkin untuk memaksa agar Pak Hamka ngaku bahwa Pak Hamka memang punya rencana jahat membunuh Presiden Soekarno. Tapi Pak Hamka tenang. Pak Hamka merasa tidak melakukan itu, dan Pak Hamka merasa punya Allah yang terus akan melindungi hambanya. Terjadi dialog antara inspektur polisi tadi dengan Pak Hamka. Inspektur polisi membawa bungkusan, sesuatu yang terbungkus. Dalam pikiran Pak Hamka itu kira-kira tape recorder untuk merekam pembicaraan dia dengan Pak Hamka dengan polisi. Ternyata tidak lama pembicaraan itu dilakukan. Kemudian Pak polisi mengatakan, ya sudah, untuk sementara sekian dulu, silakan Anda istirahat. Lalu pergi polisinya ini. Begitu polisi pergi agak jauh, datang polisi muda yang kira-kira usianya masih 25-27 tahun. Langsung datang menemui Pak Hamka, berjabatan tangan dan menangis. Polisi muda ini. Pak Hamka heran,
Kenapa Mas sampean kok menangis, ada apa? Pak Hamka, sungguh saya sangat terharu dan saya sangat gembira Pak polisi tadi segera kembali. Memangnya ada apa? Sesuatu yang dibungkus tadi adalah alat setrum untuk nyetrum Bapak. Kalau Bapak disetrum minimal pingsan, bila sampai maksimal Bapak bisa meninggal dunia. Wa huwa yatawallas sholihin, kata Pak Hamka. Allah memang melindungi hamba-hambanya yang soleh. Itu kisah yang kedua. Kemudian para jamaah berikutnya, hari-hari digunakan untuk membaca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Pak Hamka kambuh sakitnya. Kemudian karena sakitnya itu kemudian dibawa ke rumah sakit, tapi tetap saja rumah sakit yang dalam pengawasan polisi supaya tidak lari. Para jamaah, ketika beliau dibawa ke rumah sakit itu diletakkan di kelas 1, kelas yang bagus deh. Kemudian ketika berada di rumah sakit itu ada beberapa kursi di depan kamar tempat beliau dirawat itu untuk polisi-polisi menjaga. Kira-kira hari yang kesekian para jamaah, kursi-kursi itu yang seharusnya dijaga polisi kosong, tidak ada. Tidak ada polisi yang jaga di situ. Dalam batin Pak Hamka, ini kalau saya lari gampang, gak ada yang jaga. Tapi Pak Hamka tidak mau lari, Buya Hamka tidak mau lari. Kemudian tidak lama perawat datang sekitar jam 9 malam. Begitu perawat datang, bicara sama Pak Hamka, Pak, Bapak lihat enggak di depan itu kursi-kursi kosong semua itu mestinya diduduki Pak polisi yang jaga Bapak. Iya. Memangnya kenapa? Kok enggak berjaga di situ? Mereka takut. Loh kok takut? Takut apanya? Saya sudah tua loh. Waktu itu usianya sudah sekitar antara 50 ke 60. Beliau lahir tahun 1908. Kejadian ini 1964. Para jamaah, setelah itu kemudian perawat mengatakan, begini Bapak jangan salah terima ya. Jadi bapak-bapak polisi itu tidak mau menjaga lagi karena mereka takut pada sosok yang berpakaian serba putih dan pakai serban duduk di tempat kursi itu. Polisi tadi takut, tidak berani, saking gagahnya, wibawanya si penjaga itu, penjaga spiritual ya, gaib. Oh begitukah? Jadi para jamaah, Pak Hamka yang suka pada Al-Quran, suka membaca Al-Quran, kemudian oleh Allah diberi sesuatu penghargaan. Di antaranya beliau terus dalam pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dihadirkan makhluk tadi itu. Bisa jadi makhluk itu adalah malaikat yang sengaja dikirim oleh Allah untuk melindungi Buya Hamka. Pak Hamka ingat pada Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang menyatakan sesungguhnya Allah adalah Tuhan kami. Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah di dalam memegang prinsip iman itu. Maka orang yang punya prinsip seperti ini akan
turun malaikat untuk mengawal orang itu, sehingga orang itu alla takhafu wala tahzanu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, dan berikan kabar gembira pada orang-orang semacam ini bahwa surga telah menanti. Para jamaah, beberapa ulama ahli tafsir pada umumnya memahami ayat ini itu akan terjadi pada setiap orang beriman menjelang wafat. Jadi ketika orang-orang beriman hendak meninggal dunia, sebelum dicabut nyawanya itu malaikat datang membisiki orang ini, tenang, tenang, jangan takut, jangan sedih, surga telah disiapkan untuk panjenengan. Keluarga yang sangat tinggal jangan khawatir, nanti Allah yang mengurus. Bisikan malaikat seperti itu ditujukan pada orang yang beriman yang hendak meninggal. Orang yang dapat bisikan seperti ini, itulah yang dipastikan husnul khotimah, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ini nggak diketahui oleh orang lain, hanya yang bersangkutan saja yang tahu. Ini kebanyakan ulama tafsir begitu memahami. Pahamkah menambah pemahaman lagi? Bahkan dalam keadaan biasa-biasa begini ini, dalam kehidupan sehari, malaikat bisa hadir untuk menyelamatkan hambanya. Seperti Pak Hamka tadi mau distro, tiba-tiba inspektur ada pikiran lain, nggak jadi. Kemudian ketika tidur malam-malam, biasanya pendatang baru itu kan jadi gebukan kanan kiri sama orang lain. Malah beliau ini ada sosok yang tidur dekat dia yang selalu menjaganya, sehingga semakin mantap, semakin tenang hati Pak Hamka ini. Dan tadi ketika beliau berada di ruang rumah sakit rawat inap, biasanya di depan ada polisi menjaga. Saat itu tidak ada sama sekali polisi, katanya takut karena apa? Kursi tadi telah diduduki oleh sosok makhluk yang berpakaian serba putih dan pakai serban, mungkin gaya-gaya orang Arab gitu ya. Itulah yang diduga atau bisa jadi malaikat yang sengaja diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan hambanya. Para jamaah, setelah itu pahamkan, walaupun di rumah sakit, ya, tetap aja membaca Al-Quran. Pokoknya hari terus baca Quran. Hingga suatu saat setelah mendapatkan ya masa hukuman sekian hari, sekian pekan, sekian bulan, akhirnya teringat bahwa beliau punya rencana menulis tafsir Al-Quran. Akhirnya pahamkan izin kepada penjaga ruangan atau penjaga penjara itu untuk bisa dikirimi buku-buku beliau di rumah untuk bahan menulis tafsir Al-Quran. Dan saat itu baiknya rezimnya baik, mengizinkan, sehingga Pak Hamka bisa luasa membaca Al-Quran, baca kitab tafsir macam-macam untuk bahan menulis tafsir Al-Quran. Sebelum itu para jamaah, Pak Hamka sudah menyelesaikan tafsir 2 juz. Al-Quran itu kan ada 30 juz ya. Baru selesai 2 juz sebelum masuk penjara. 2 juz itu diselesaikan dalam waktu 2 tahun. 1 tahun 1 juz, 1 tahun 1 juz, 2 tahun 2 juz. Ketika sebelum di penjara. Ketika di penjara, Pak Hamka hari menulis tafsir itu. Waktu kosongnya membaca Quran, nulis tafsir lagi, baca Quran lagi. Terus itulah hidupnya di penjara itu. Akhirnya dalam waktu sekitar 2 tahun 4 bulan masa penjara beliau itu adalah masuk Januari 1964, kemudian keluar tahun 1966. Jadi pada saat meletus gap 30 PKI itu masih di penjara beliau, tidak tahu situasi di luar. Akhirnya para jamaah, dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah, Pak Hamka berhasil menulis tafsir Al-Quran lengkap 30 juz saat berada di penjara itu.
Itulah yang disebut oleh sabda Nabi, wa'lam annan nasra ma'as-sabrin. Ketahuilah bahwasanya bersamaan dengan kesabaran itu kemenangan akan dia dapatkan. Dan Pak Hamka berhasil menyelesaikan tafsir Al-Quran 30 juz. Bayangkan tadi, sebelum di penjara 2 juz itu 2 tahun. Begitu di penjara 2 tahun 28 juz. Sehingga Pak Hamka mengatakan, ini kalau tidak di penjara bisa jadi belum selesai tafsir Al-Azhar ditulis oleh beliau. Makanya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Para jamaah akhirnya pada tahun 1966 ya Pak Hamka dibebaskan. Ya pokoknya bebas gitu aja. Kemudian ada peristiwa menarik. Pada tahun 1970 Pak Karno sakit menjelang wafat. Tahun 70. Sebelum meninggal Pak Karno titip secari kertas yang ditulis oleh beliau kepada ajudannya untuk diserahkan ke Pak Hamka. Para jamaah, Pak Karno adalah presiden penguasa pada saat itu yang tentu saja ikut mengizini menjebloskan Pak Hamka ke dalam penjara. Orang biasa seperti Pak Hamka harusnya marah dengan sosok yang namanya Soekarno itu. Dan bisa jadi dendam. Pada tahun 70 Bung Karno meninggal dunia. Maka ajudan cepat-cepat menyerahkan surat itu pada Pak Hamka. Pak Hamka tanya, apa itu? Monggo Bapak yang membaca. Ternyata isinya adalah, mohon kepada Buya Hamka, bila saya nanti meninggal dunia, mohon Pak Hamka berkenan mengimami sholat jenazah untuk saya. Pak Hamka diminta menyolati jenazahnya. Ini sebuah pengakuan luar biasa dari Bung Karno bahwa Pak Hamka itu orang hebat, orang baik, orang yang pantas dihormati, sehingga jenazahnya minta beliau yang menyolati, yang imami sholat jenazahnya. Untuk ukuran umum mestinya Pak Hamka menolak, marah. Oh nggak salah apa-apa dijebloskan penjara, kan begitu ceritanya. Tapi tidak begitu Pak Hamka. Pak Hamka orang yang berlapang dada, luas, ilmunya luas, dadanya luas, berjiwa besar. Apa kata Pak Hamka? Baik, akan saya penuhi permintaan beliau, dipenuhi. Akhirnya sholat jenazah pun Pak Hamka yang mengimam. Luar biasa. Setelah itu para jamaah, Pak Hamka kian hari semakin berkibar. Namanya terus di mana-mana orang menghormati beliau. Di pelosok Indonesia mengundang beliau untuk ceramah. Apalagi Surabaya berkali-kali beliau dihadirkan untuk ceramah. Pada tahun 1975 para jamaah, di masa Pak Soeharto menjadi presiden, Mufti Ali menjadi Menteri Agama, Pak Hamka diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama untuk penghormatan pada beliau. Apa yang terjadi kemudian setelah itu? Para jamaah, di zaman SBY, Susilo Bambang ketika jadi presiden, pada tahun 2011, Pak Hamka diangkat menjadi pahlawan nasional. Luar biasa. Itulah sosok Profesor Dr. Hamka yang hari-hari diisi dengan membaca Al-Quran. Beliau ketika di penjara itu 2 tahun 4 bulan sempat menghatamkan Al-Quran lebih dari 150 kali. Bayangkan. Tadi 5 hari pertama saja 3 kali khatam. Dan beliau tidak hanya membaca Quran, juga menulis tafsir Al-Quran. Itulah sebabnya maka Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Sulit mencari padanan ulama sekelas Profesor Dr. Hamka. Karyanya luar biasa. Kegigihannya di dalam membela Islam. Untuk itu para jamaah,
kita patut meneladani beliau. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, hidup sukses, selalu bersama Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari, minimal 1 juz. Wah, bisa enggak ya? Di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi memperingatkan, Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran hingga khatam dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan 1 kali khatam. Itu lumrahnya. Tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca biasa iya, membaca dengan artinya atau terjemahnya iya, mempelajari tafsirnya iya, sampai berusaha untuk merenungkan isi Al-Quran itu, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru sempurna. Dan jangan lupa mengajarkan pada orang lain supaya juga mengerti Al-Quran. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan malam ini. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum